Ini tuh fatal sekali ya, kebanyakan YouTuber pemula itu tertipu terjebak silau karena tutor sesat dan ngawur yang kasih tahu suatu cara bilangnya itu adalah algoritma YouTube dan ternyata ini penyebabnya ya, sebenarnya sudah ada kemajuan. Kalian sudah mau belajar dan mengulik-ulik apa itu algoritma YouTube, sistem rekomendasi dan sampai seterusnya ya. Dan ayolah belajar biar kalian itu nanti tidak untuk-untungan saat mau upload video, tidak nunggu-nunggu hoki dan rame atau tidak. Ditambah lagi YouTube itu ya sudah belak-belakan ya, sudah mempublik mana sih bagaimana sih cara kerja YouTube itu, cara kerja rekomendasi dan seterusnya, jadi nggak ada lagi alasan buat kalian contohnya susah buat mencari informasi tentang apa itu rekomendasi YouTube, tidak ada alasan, tapi entah kenapa ya kalian itu hanyut kesana kemari, kalau tidak berakhir nyasar ya kalian itu tenggelam gitu ya. Nah, Mimin sudah tahu kenapa bisa begitu tersesat, karena pemahaman kalian itu pemahaman mengenai algoritma YouTube itu karena keliru. Kalian pasti tahu sendiri kan banyak tutorial YouTube yang bermunculan yang sesat gitu ya, yang sebenarnya pesannya itu benar tapi pesan itu dapat menyesatkan. Lebih anehnya lagi kalian mau aja dengar itu dan suruh ngambil 10 tenaga kuda dan bikin 10 akun dan suruh nonton channel yang sudah besar kemudian barengan dan channel besar ganti-gantian gitulah ya, yang ini nonton ini, kenapa kalian percaya dengan hal menyesatkan? Kenapa kalian percaya dengan hal tersebut? Karena mereka membangkusnya dengan kata-kata dengan algoritma YouTube. Dia bilang ini loh algoritma YouTube yang caranya itu begini begitu. Bukan Mas Bro Mbak Bro, bukan itu ya, tapi ini yang benarnya. Tapi sebelum itu silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Baik, terima kasih sudah subscribe. Algoritma YouTube tugasnya bukan mencarikan penonton untuk video kita ya, tapi mencarikan video untuk penonton tersebut. Dan saya ulangi ya, tugas algoritma YouTube itu bukan mencarikan kita penonton tapi mencarikan video yang pas untuk penonton tersebut. Oke, paham ya? Dipantengin algoritma YouTube itu adalah penonton. Saat penonton tersebut buka YouTube dan mereka nonton video di YouTube, maka algoritma YouTube itu akan sibuk mencari mana lagi ya video yang akan dikasih sama penonton. Selain itu algoritma YouTube juga punya tugas di mana video yang dia pilih ke penonton itu akan memuaskan mereka itu ya. Saya akan jelaskan nanti video kita terpilih sesuai dengan algoritma YouTube itu sendiri. Oke, cara mendapatkan rekomendasi. Jadi inilah yang fatal menyebabkan kalian itu jadi tersesat dan ikut tutor yang ngawur dan berpikir algoritma YouTube itu adalah suatu cara, suatu teknik, suatu kegiatan yang berada di sisi kita, dan padahal bukan seperti itu algoritma YouTube itu ya, di YouTube bukan di kita. Makanya setelah ada tutor yang ngawur kalian ikut tersesat dan kalian oh wow algoritma YouTube gitu ya cara mendapatkan rekomendasi itu algoritma YouTube ya, padahal itu udah keliru. Lalu apakah algoritma YouTube tersebut? Sebelum itu subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Yang benar adalah cara YouTube memproses video kita. Jadi algoritma YouTube itu sendiri adalah sebuah komputer di servernya YouTube di sana yang kerjanya itu menghitung, menilai dan mengkalkulasi, memutuskan semua itu kegiatan yang ada di platform dari saat kita mengupload video kita dan sampai mencatat apa respon penonton, mereka itu puas nggak mereka nonton, nggak mereka klik tidak, dan sampai seterusnya ya. Di sana juga ada acam-acam algoritma ya, ada juga algoritma rekomendasi, bagaimana YouTube mencatat dan video-video mana yang bagus juga apa yang lagi diminati penonton, kemudian membuat kesimpulan dan merekomendasikan ke penonton tadi itu, yaitu kerjanya dari algoritma rekomendasi. Dan ada juga nih algoritma penelusuran, kalau kamu mencari sesuatu kemudian muncul, nah itu kerjanya algoritma penelusuran juga ya, ini orang cari apa ya dan kira-kira videonya yang bagus apa barulah disodorkan ke penonton tersebut. Jadi bisa kalian pahami ya, algoritma YouTube itu hanya ada di sisi YouTube bukan di kita. Yang bagaimana algoritma itu bekerja dan apa sih pentingnya mempelajari algoritma YouTube tersebut, untuk apa sih repot-repot orang tinggal bikin video, upload, kasih judul dan thumbnail, selesaikan. Jadi untuk apa repot-repot? Nah saya kasih contoh ya, misalnya kita mau pergi ke Semarang nih ya, naik kereta agar semua lancar tanpa hambatan, kita harus tahulah ya algoritma kereta itu seperti apa, yang keretanya itu ada apa saja, kapan berangkat dan beli tiketnya juga di mana, online atau tidak, dan setelah ke stasiun itu naik apa, naik ojol, naik ARL atau juga naik Transjakarta, semua ada pilihannya. Sampai nanti di mana turunnya ya, kereta kalau lapar ada makanan nggak, kalau mau rokok gimana caranya gitu ya kan. Kereta apian sudah punya algoritma sendiri, dari situ kita akan menentukan rencananya upaya apa yang harus kita lakukan. Kita mau naik kereta yang jam berapa ya, dan kereta yang jenis apa ya, harganya berapa ya, kita punya uang berapa ya, sampai seterusnya. Dengan kita punya rencana dan upaya maka kita jadi tepat waktu, kita hemat ongkos, kita tidak nyasar, tidak ketinggalan, dan kita tahu kapan kita sampai di Semarang ya. Coba kita misalnya kita asal saja, yang penting datang ke stasiun dan busa kecepatan atau terlambat. Setelah kita sudah paham apa itu algoritma YouTube, kuncinya ya kita tinggal
Rencanakan dan benerin dulu mindsetnya bahwa apa, karena kita tidak akan langsung mendapatkan hasil. Rekomendasi langsung dapat views, dapat rekomendasi, jangan dulu fokus ke sana. Perlu kita ingat ya, rekomendasi dan views itu adalah hasil kerja dari YouTube dan sebenarnya fungsinya itu untuk melatih mengajari algoritma YouTube, biar dia pintar dan mengetahui apa penonton kita yang akan ditampilkan. Karena kalau algoritma sudah pintar di channel kita, kita juga yang enak. Setiap kita update video, dia akan tahu siapa penonton kita dan ini yang akan nonton video kita. Bentuk profilnya seperti apa, dari demografi, umur dan lain-lain. Oke. Jadi begini ya, karena algoritma YouTube itu mencarikan video yang pas untuk penonton, maka kita harus tentukan dulu topik atau niche channel kita dengan sangat jelas ya, karena kalau konten kita campur-campur pasti algoritma bakal bingung. Dan bakal buat algoritma tidak tahu apa dan bisa buat algoritma bego karena tidak tahu. Jadi itu tadi ya, harus jelas dan pasti agar algoritma YouTube tahu dan printer. Oke, dan tujuan algoritma itu kan membuat penonton puas. Jadi ya, dia itu tidak akan sembarangan memilih atau mencari video asal akan diberikan pada penonton. Oleh karena itu kita harus bisa memastikan bahwa video kita yang akan dipilih dengan caranya, dengan membuat performa video kita menjadi lebih bagus lagi ya. Caranya ada 3. Pertama, thumbnail kamu harus diklik. Saya juga sudah membuat video tutorial membuat thumbnail ya, silahkan kamu cari. Dan kedua, buat orang simak video kamu bikin video yang semenarik mungkin, storyline-nya menarik atau efisien, tidak buang-buang waktu dan bikin orang kabur dan banyak skip. Lanjut yang ketiga, buat orang berinteraksi. Itu menunjukkan kekuasaan dari si penonton kita. Jadi kamu harus bisa membelitik orang, agar bisa membuat orang bisa komen, share, like, subscribe, serta seterusnya. Dan jangan pakai template yang sudah-sudah ya, makanya setiap video bikin orang happy, memberikan komentar dan seterusnya juga. Sebaliknya kalau kalian tidak peduli dengan 3 hal tadi, pokoknya hajar aja, nungguin hoki video rame sampai bertahun-tahun tidak akan ada yang nonton. Nah, bisa difahami ya, ajari algoritma itu agar bisa pintar dan mereka jadi cerdas. Jangan direkopin dengan hal-hal yang sangat konyol tadi. Ya, jangan malah pakai cara apa segala hal yang bikin merusak kepintaran algoritma YouTube. Mereka jadi bego dan bingung dan ujungnya jadi celaka dan channel kamu juga yang celaka. Channel kamu juga kalau misalnya ada yang bilang, "Yah, ini bisa dimonet juga ya," paling hanya sebatas itu. Selanjutnya ya, tidak lanjut karena tidak paham algoritma YouTube itu seperti apa. Sebenarnya banyak yang algoritmanya sudah bagus, udah pinter, mulai paham siapa penontonnya, malah direkopin, beli views, beli jam tayang, ikut tukeran segala macam hal, malah pakai cara teknis seakan-akan canggih ya, kan pada ujungnya ya gagal. Tidak ada yang berhasil dan kalian malah buang-buang waktu saja ikutin tutor-tutor sesat itu. Udah jangan mau dengerin, karena apa, saat channel kamu itu jadi bego ditambah lagi konten kamu itu sampah ya, waktumu habis karena ikut cara-cara tadi. Bukan fokus bikin algoritma YouTube itu pintar. Ini yang paling penting YouTube itu ya, bukan bocah yang kemarin sore yang kalian tipu-tipu sosokan gitu ya. YouTube itu sudah belajar karena tim YouTube itu canggih-canggih dan semua upaya-upaya sesat itu akan mematikan mereka sendiri karena sistemnya dibuat oleh mereka. YouTube itu punya Google dan mereka itu pencipta teknologi yang luar biasa. Jadi YouTube itu paham kalau ada orang yang akal-akalan terus tidak bisa, sistemnya sudah dibuat tidak bisa diakalin. Jadi jangan ikut-ikutin tutor-tutor yang menyesatkan. Dan oke, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan ya. Saya tetap ada di sini untuk membantu kalian memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Sedikit bonus, alias cerita saya itu selama belajar YouTube dari saya masih sepada tahun 2012 dan selama saya belajar YouTube hanya 3 channel ini yang selalu saya ulak-ulakin untuk belajar. Channel pertama Zona Tutorial, yang mana 3 channel ini saya anggap jadi guru saya belajar YouTube. Kedua Hairunisa Atlina, lanjut yang ketiga adalah Den JC. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jadi itulah guru-guru saya belajar YouTube selama berapa tahun sampai saya bisa membangun channel kedua saya ini seputar tutorial YouTube.
Juga sekali lagi terima kasih sudah jadi penonton setia channel ini karena itu. Boleh dong subscribe dulu channel ini. Hihi.